Halo, tes, kedengaran ya? Oke, ini Bu Agustina udah bergabung nggak ya? Kita mulai ya, Mas. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mungkin boleh dari, ya ini Ibu Agustina apakah sudah bergabung Bu? Bagaimana suara saya, apakah jelas kedengaran? Karena kita hari ini workshopnya di ruangan yang berbeda. Jelas. Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung di pagi hari ini. Salam sejahtera buat kita, bagi kita semua. Di sini sudah ada Pak Gede dan Bu Ipung akan segera menyusul. Hari ini kita akan banyak berdiskusi. Jadi nanti silakan Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan ataupun kendala terkait logistik boleh ditanyakan terkait dengan topik yang sudah kita sampaikan selama 2 hari sebelumnya, yaitu terkait APD dan juga aktivasi logistik di dalam ICS. Seperti itu. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah mengirimkan penugasan. Sampai tadi pagi ada sebanyak 9 rumah sakit. Jadi bagi rumah sakit yang belum mengirimkan, masih tetap disusulkan karena ini juga nanti terkait dengan persyaratan untuk pemenuhan sertifikat. Baik, dari 9 rumah sakit kita akan tetap membahas 4 rumah sakit karena kita juga minta maaf tidak bisa membahas secara keseluruhan dan kita tidak bisa mereview secara keseluruhan karena berhubung waktu juga. Jadi 4 rumah sakit yang pertama mengirimkan akan kita bahas bersama. Jadi nanti silakan buat Bapak Ibu dari rumah sakit lain boleh menanyakan langsung ke rumah sakit yang kita review. Seperti itu. Jadi ada keempat rumah sakit ini adalah RSUD Tarakan, kemudian Rumah Sakit Pandan, kemudian RSI Pati, dan Unisma. Ya. Oke, seperti itu. Ada 4. Oke, jadi nanti sistem diskusinya sama, nanti Pak Gede akan menyampaikan hasil review, kemudian nanti silakan Bapak Ibu mengklarifikasi atau menambahkan informasi lainnya terkait hasil review dari kami. Itu saja untuk hari ini. Juga kami mengingatkan kepada Bapak Ibu kalau semua materi sudah di-upload di website, sudah lengkap, mulai hari pertama dan hari kedua itu sudah yang terbaru. Jika Bapak Ibu masih kesulitan untuk mengaksesnya, bisa nanti diberitahukan kembali melalui WA Group. Kita akan membantu untuk memfasilitasi. Itu saja sebagai pengantar dari saya. Langsung saja, Mas, tolong ditampilkan hasil review penugasan. Apakah dari RSUD Tarakan sudah bergabung? Oke, ya, RSUD Tarakan sudah bergabung. Ini kita mulai yang pertama itu dari RSUD Tarakan, pembahasan penugasan logistik dalam ICS. Silakan Pak Gede, waktu kami persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Semoga masih semangat kita bersama di sini bersama dengan kami juga. Semoga pada hari yang baik ini kita bisa mendapat banyak kebaikan dan juga dapat banyak manfaat dari apa yang kita coba telaah dari penugasan Bapak Ibu. Mohon maaf tadi sudah disampaikan oleh Mbak Happy juga. Ini kita akan ambil 4 rumah sakit yang pertama kali mengirimkan. Terima kasih Bapak Ibu dari Rumah Sakit Tarakan yang sudah pertama kali mengirimkan tugasnya, karena saya lihat memang sudah sangat siap sekali, sudah benar-benar mengimplementasikan betapa rumah sakit Bapak Ibu ini menghadapi COVID.
karena kita lihat juga dari SOP-nya juga sudah banyak, nanti akan kita bahas juga. Nah ini dari hasil penugasan, yaitu yang kemarin ada di lembar penugasan, jumlah tempat tidurnya, bornya, ICU, dan sumber dayanya. Dan saya juga mencoba untuk jalan-jalan ke RSUD Tarakan secara online. Kita lihat, jadi sudah ada 2 yang saya lihat di Instagram kemarin, ada usaha-usaha untuk mengkomunikasikan kebutuhan rumah sakit melalui media sosial. Nah, jadi kita tidak akan kaget lagi jika ternyata sumber bantuannya yang datang dari eksternal sebanyak 267 sumber. Nah, ini yang menjadi lesson learn buat kita, atau kita bisa sebut ini sebagai success story dari penanganan COVID, meskipun belum selesai, tapi rumah sakit sudah berhasil mencoba untuk memobilisasi sumber daya dari luar, bahkan sampai 267 sumber. Terlepas dari memang RSUD Tarakan ini terletak di jantung ibu kota negara kita. Jadi sumber daya pasti akan banyak sekali dan juga bobotnya akan besar sekali. Dari perusahaan-perusahaan, kemudian dari rumah sakit lain. Bahkan kalau gini kita bisa lihat dari puskesmas pun juga memberikan bantuan sumber dayanya ke rumah sakit. Karena rumah sakit Tarakan ini terletak di pojok Kecamatan Gambir ya, dan juga di pojok di Jakarta Pusat, lebih dekat ke Jakarta Barat. Nah, jadi kita lihat di sini ada organisasi masyarakat, partai politik, institusi pendidikan, dan juga ikatan alumni, baik juga pribadi. Nah, luas gudangnya dan jumlah bangunannya juga kita lihat ada 2 gedung dengan luasnya sampai 300-an meter. Nah, ini kenapa kita tanyakan, jadi alhamdulillahnya memang hingga saat ini belum ada lonjakan yang sangat signifikan, meskipun kita menjadi negara yang paling terlambat dalam penanganan COVID ini, nanti akan saya jelaskan di slide terakhir apa maksudnya itu. Belum ada yang sampai kita lihat di Itali sampai membuka tenda untuk pemulasaran jenazah yang begitu banyaknya dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita meskipun bagaimanapun pemerintah dan pemerintah daerah ini sudah berusaha sebaik mungkin, sudah dengan membuka rumah sakit darurat seperti Wisma Atlet dan lain sebagainya. Nah, jadi saya kembali lagi, luas gudangnya ini kira-kira bagaimana pada saat terjadi lonjakan, kemudian kita harus memobilisasi misalnya tenda dari dinas sosial, kemudian tenda dari WIC Hall. WIC Hall itu tenda yang sangat besar sekali dari World Food Program, WFP, Badan PBB itu yang selalu meminjamkan gudang yang besar untuk dialihfungsikan sebagai rumah sakit lapangan atau sebagai gudang tambahan. Seperti itu, mengapa kita tanyakan juga gudangnya berapa meter persegi, karena ini penting untuk storage capacity. Kemudian ini kita bisa lihat banyak sekali, lumayan cukup banyak ya SOP mengenai COVID ini, dan ini mungkin bisa juga Bapak Ibu ya di rumah sakit lain untuk bisa mengacu, mereferensikan ini. Terima kasih sharingnya dari RSUD Tarakan. Kemudian ini kita lihat sudah ada skenario yang di develop oleh Rumah Sakit Tarakan, bagaimana menghitung APD. Sekali lagi saya ingatkan juga, kita di sini hanya untuk mengingatkan dan juga memperkenalkan saja. Semua akan kembali ke rumah sakit Bapak Ibu dan juga kebijakan dari pimpinan dan pemerintah daerah maksudnya. Nah, di sini tergantung skala prioritasnya, apakah menggunakan tools, jadi tidak harus menggunakan tools yang saya perkenalkan kemarin karena itu sangat baru sekali. Angkatan sebelumnya dari Rumah Sakit Awal Bros Batam bahkan masih mempergunakan tools tahun 2007 mengenai avian influenza yang menurut pimpinan rumah sakit masih sangat signifikan sekali dapat digunakan. Jadi itu tergantung, yang penting ada toolsnya kemudian digunakan untuk perencanaan kebutuhan. Itu yang yang kita ingin coba ingatkan. Jadi dengan ICS ini tetap menggunakan tools dan tetap melakukan perencanaan, jangan sampai tidak. Jadi di sini kita bisa lihat
perhitungan RSUD Tarakan dibutuhkan ada 9 ruangan dengan 3 shift, dan ruangan per shift ada 4 orang. Nah, jadi seperti itu. Kemudian APD-nya membutuhkan 1080 APD per hari. Nah, kita lihat di sini ada jumlah APD-nya berapa. Ini sangat bagus sekali. Bagaimana cara menghitungnya? Mungkin nanti bisa dijelaskan juga apakah ini juga semua terpenuhi oleh dinas kesehatan atau terpenuhi oleh mekanisme internal rumah sakit, dan jika tidak bagaimana penanganannya. Nah, ini saya coba tadi masukkan juga dengan populasi yang disampaikan di lembar penugasan, mungkin kemudian dengan jumlah ODP dan positif yang ditangani, saya coba masukkan ke dalam tools dengan parameter-parameter, tentu saja mengikuti parameter Indonesia. Jadi kasus yang mungkin akan saya juga masukkan parameter ini perhitungan untuk 8 minggu ke depan ya Bapak Ibu. 8 minggu ke depan yang kemungkinan kasus corona dihadapi di populasi yang dilayani oleh RSUD Tarakan akan sekitar 1.223. Dengan yang perlu kita waspadai adalah 245 pasien yang mungkin masuk ke rumah sakit, yaitu 61 kritikal dan 183 yang severe. Ini yang maksudnya inpatient. Kemudian di sebelah kanannya ada tabel mengenai perhitungan APD, PPE, Personal Protective Equipment. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat kesenjangan perbedaan. Ini kenapa? Karena adanya perbedaan standar juga dari yang disyaratkan oleh WHO dengan apa yang kita butuhkan. Karena belum tentu juga, seperti saya sebutkan kemarin, standar internasional itu berlaku di Indonesia atau di negara lain. Ini perlu ada penyesuaian. Jadi ada skala prioritas, dan kemarin juga sudah kawan dari Rumah Sakit Abdul Muluk Lampung juga bilang bahkan dari PPI pun agak sulit untuk mencoba mengadvokasi kepada dokter-dokter yang melakukan pelayanan kesehatan, karena mereka juga, kita sangat paham sekali setiap orang ingin keselamatan dirinya untuk dijamin oleh rumah sakit, jadi perlu tambahan sumber daya untuk APD seperti itu. Nah, sementara di regulasinya WHO mungkin tidak terlalu mempersyaratkan APD itu digunakan lengkap. Nah, jadi ada perbedaan jumlah, kita bisa lihat di sini. Kita ambil nanti yang paling tinggi. Nah, itu prinsipnya adalah itu. Karena dengan ICS ini menjamin keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan di rumah sakit. Jadi perhitungan yang paling tinggi itu yang kita jamin. Namun jika tidak punya, bingung bagaimana caranya menghitung, ya tools ini minimal bisa menjadi solusi untuk menghitung dan mengadvokasi baik itu pimpinan rumah sakit maupun pimpinan dari dinas kesehatan untuk meminta APD. Kenapa mintanya sejumlah itu? Ininya dasar perhitungannya seperti itu. Nah, ini kita coba buatkan juga peta responnya. Jadi menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia itu ada 2 rumah sakit rujukan nasional memang di dekat dari Rumah Sakit RSUD Tarakan. Ada Gatot Subroto dan juga RSCM. RSCM itu belum masuk ke rujukan nasional ya. Dan kemudian ada keputusan Gubernur nomor 494 itu Rumah Sakit RSUD Tarakan menjadi salah satu rumah sakit rujukan. Jadi di sini kita bisa lihat RSUD Tarakan itu sangat dekat dengan beberapa rumah sakit besar, dan mungkin juga karena juga dekat dengan beberapa rumah sakit yang lini ketiga, ada kemungkinan juga mendapatkan rujukan dari rumah sakit lini ketiga tadi. Jadi ini mungkin sedikit gambaran kasar saja dari peta respon dan juga sistem rujukannya. Saya yakin, dan kemarin juga setelah kita selesai dari pertemuan logistik itu, saya juga mengikuti pertemuan dengan Kemenkes dan melihat bahwa
rencana operasi Dinas Kesehatan DKI itu sangat komprehensif sekali, dan ini sudah masuk dalam sistem rujukan Dinkes DKI, dan juga di DKI juga ada AGD Dinkes. Jadi kita lihat di awal tadi, ambulans juga tidak terlalu banyak dimiliki oleh RSUD Tarakan, karena AGD Dinkes juga banyak memberikan ambulans di sana. Jadi ini review kita mungkin dari RSUD Tarakan, mungkin ada yang mau diklarifikasi atau ditambahkan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Happy. Silakan Mbak Happy. Baik, terima kasih Pak Gede. Kita ke RSUD Tarakan. Oke. Silakan Ibu, apakah sudah kedengaran? Silakan untuk RSUD Tarakan. Halo? Halo, Bapak Ibu dari RSUD Tarakan. Ini apakah sudah bergabung? Kalau di partisipan saya sudah lihat sudah bergabung dan sudah kami unmute dari sini, Ibu. Ya, halo, selamat pagi, Ibu dari RSUD Tarakan. Mungkin bisa dilanjut dulu, kita lagi diskusi sebentar. Oke, baik. Ya, silakan. Baik, terima kasih buat klarifikasinya Ibu. Nanti akan kita tunggu. Kita lanjut dulu ke rumah sakit. Selanjutnya dari Rumah Sakit Unisma. Kita lihat, kita tes dulu apakah Rumah Sakit Unisma sudah bersiap. Ini ada dua orang dengan, sama Ibu Kartika. Kita cek dulu ya Mas. Ibu Kartika, silakan Ibu, mohon di unmute mikrofonnya. Dari Rumah Sakit Unisma, kita akan membahas penugasan Rumah Sakit Unisma. Halo ya? Ya. Maaf, ini saya lagi di pasien, lagi di ruangan. Oke, berarti akan menyusul ya Bu ya? Nggih. Oke, untuk Rumah Sakit Unisma juga akan menyusul. Oke, kita ke yang ketiga adalah Rumah Sakit Pandan. Oke. Ya, kita ke Rumah Sakit Pandan. Rumah Sakit Pandan. Masuk ke RSUD Pandan. Apakah RSUD Pandan masih bergabung? Masih. Ya, oke. Silakan Dr. Mas Diana. Iya. Ini bersiap-siap ya Dok. Ini kita akan membahas hasil penugasan dari RSUD Pandan. Ya, silakan Pak Gede. Ya, terima kasih Ibu Mas Diana. Selamat pagi Ibu. Semoga tetap semangat ya Ibu. Kita coba. Terima kasih juga telah mengirimkan penugasan tepat waktu dan akan kita coba review. Jadi, Mas, Oke, nah ini dari RSUD Pandan, kita lihat tempat tidurnya di rumah sakit ada 120, ICU-nya 5, kemudian ventilator 3, dengan sumber daya manusia, SDM-nya ada dokter 45 dan perawatnya cukup banyak, ada 118, dan jumlah ambulansnya 6. Kita bisa pahami karena di sini jumlah ambulans ini banyak, merupakan RSUD Sakit Umum Daerah di Tapanuli Tengah ya. Jadi memang rujukannya kalau saya lihat ya agak jauh-jauh juga. Nah, PDP alhamdulillahnya puji Tuhan kita bisa lihat di sini banyak OTG. Kemudian OTG-nya ini OTG non positif ya, OTG negatif ya. Kemudian ODP-nya ada 1, PDP-nya 4,
rapid test positif ada 3, meninggalnya 2, tapi meninggalnya 2 ini masih PDP kalau nggak salah. Jadi bahkan dari laporan sampai tadi malam kita lihat masih kosong. Alhamdulillah ini ya puji Tuhan, tidak terlalu banyak, tidak banyak bahkan tidak ada gitu yang positif di Tapanuli Tengah. Semoga ini tetap bertahan sampai Amin. ya. Dan ini perhitungan APD-nya, jadi dengan kondisi seperti ini kita sangat paham sekali tidak membutuhkan banyak APD. Namun sudah ada tools perhitungan APD-nya. Terima kasih Ibu telah mencoba untuk menghitung APD juga. Jadi ini yang kita butuhkan. Jadi pada saat kemudian stakeholder, apakah itu direktur rumah sakit, kemudian bupati atau mungkin dinas kesehatan menanyakan ke RSUD Pandan, bisa dijelaskan kenapa hasil perhitungan seperti itu, karena memang dari data-data yang ada menunjukkan bahwa kesiapsiagaan seperti inilah yang memang dibutuhkan oleh RSUD Pandan. Nah, kalau saya coba juga tampilkan di sini, coba kita masukkan ke dalam toolsnya itu, tools yang kemarin saya perkenalkan. Paling parah memang sampai 8 minggu ke depan, jika tidak ada kemudian perbaikan dari bukan Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengahnya juga, tapi mungkin dari Medan atau lain sebagainya tidak melakukan PSBB atau tidak membiarkan begitu saja the new normal ini berjalan tanpa ada intervensi, mungkin nanti pasien yang akan masuk jumlahnya bisa sampai 100, ada 23 severe dan 7 kritikal. Tapi bisa kita lihat di grafik yang sebelah kanan ini, sejauh ini memang tidak sampai melewati ambang batas healthcare workers dan juga tempat tidur kritikal maupun non-kritikal di RSUD Pandan. Jadi belum ada lonjakan pasien seperti itu ya, yang membutuhkan perhatian. Karena memang kondisinya di situ seperti itu. Kemudian kita bisa lihat tabel yang di bawah, bagaimana APD-nya itu dikalkulasikan dalam 8 minggu ke depan. Jadi jika mungkin Bapak Ibu-ibu di Rumah Sakit Pandan ini ingin kemudian mengajukan kebutuhan APD ke Dinas Kesehatan, kemudian ke stakeholder lain, ini berikut ini referensinya seperti itu. Saya coba masukkan juga kemarin dari populasi Tapanuli Tengah. Ya, kemudian Mas, ya. Nah, ini saya coba lihat di peta responsnya. Jadi memang dari keputusan Menteri Kesehatan itu ada beberapa rumah sakit yang sudah ditunjuk di Sumatera Utara sebagai rumah sakit rujukan, yaitu Rumah Sakit Padang Sidempuan dan juga RSUD Tarutung. Jadi mungkin nanti jika keadaan memburuk, kita harap tidak ya Ibu, akan merujuk pasien ke Tarutung atau ke Padang Sidempuan. Nah ini mungkin bisa diklarifikasi, tapi yaitu kita coba telah juga ambulansnya mencukupi ya, ada 6. Jadi jika harus merujuk ke utara dan ke selatan itu masih ada backup cadangan ambulans yang bisa dimobilisasi atau bisa digunakan untuk keadaan gawat darurat. Ini kenapa penting sekali untuk menghitung jumlah ambulans, karena untuk pengalaman kami sendiri pada waktu gempa PD Jaya itu ternyata rujukan menggunakan ambulans ini sangat efektif sekali. Jadi jika misalnya Bapak Ibu rumah sakitnya tidak memiliki sumber daya ambulans yang begitu banyak, mungkin dari sekarang bisa dipetakan dari mana untuk bisa mendapatkan cadangan sumber daya ambulans seperti itu. Tidak usah membeli, tapi mungkin bisa mendapatkan kontaknya. Dan jangan lupa kontaknya itu juga
termasuk sumber daya manusia yang mengendarakan dan mengisi ambulans, terus isi ambulans juga. Ini berdasarkan pengalaman kami pada saat gempa Pidijaya. Jadi mungkin itu saja dari kami untuk Rumah Sakit Pandan. Silahkan Ibu yang untuk mengklarifikasi atau mungkin menambahkan informasi. Ya, terima kasih Pak Gede. Jadi ini untuk RSUD Pandan memang belum ada pasien ya. Jadi sangat bagus sekali sejak dini sudah mempersiapkan. Kemudian RSUD Pandan juga sudah melakukan perhitungan APD, perhitungan kebutuhan logistik. Dan kalau kita coba tadi disampaikan Pak Gede dimasukkan ke tools, memakai tools WHO, tidak melewati ambang batas sampai 8 minggu ke depan terkait dengan APD maupun SDM ya, masih tetap aman dalam 8 minggu ke depan. Nah, kemudian yang ingin perlu diklarifikasi salah satunya terkait rujukan ini seperti apa, Ibu. Nanti ini kalau dari peta yang coba dibuat, nanti ini mohon supaya lebih dijelaskan, kemudian terkait ambulans juga seperti apa. Silakan dari RSUD Pandan atau informasi yang lainnya juga yang mau diklarifikasi boleh, silakan Ibu. Jadi kalau untuk rujukan pasien PDP dari Rumah Sakit Pandan, kita di Rumah Sakit Padang Sidimpuan yang pertamanya. Jadi kalau Rumah Sakit Padang Sidimpuan tidak mampu melayani, kita baru refer ke Rumah Sakit Tarutung. Jadi dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah ada penetapan untuk wilayah Sibolga Tapanuli Tengah, rujukan awalnya itu ke Rumah Sakit Padang Sidimpuan, kecuali PDP berat. Kalau dia sudah PDP berat, rujukannya langsung ke rujukan yang di Medan. Ya, terima kasih. Baik, Ibu. Itu saja Ibu. Terkait ambulans tadi seperti apa? Ambulans untuk saat ini Rumah Sakit Pandan sudah standby 6. Satu ambulans sudah lengkap dengan ventilator. Seandainya ambulans yang lain itu juga dipakai untuk merujuk pasien yang bukan PDP, ambulans dari puskesmas, kita kan menjadi rumah sakit triase sebenarnya. Menerima rujukan dari puskesmas sebelum kita refer ke rumah sakit rujukan khusus COVID. Seandainya ambulans kita sedang tidak ada yang standby, maka ambulans dari puskesmas yang merujuk pasien dari puskesmas itu akan kita pakai untuk merujuk pasien ke rumah sakit rujukan. Oke. Baik, terima kasih untuk Ibu Dokter Mas Diana. Dokter Diana panggilannya aja Bu ya. Ya, terima kasih Dok. Jadi tadi ini RSUD Pandan memang pertama sekali itu ke Padang Sidimpuan dulu, baru ke Tarutung. Tapi jika dalam kasus berat akan dikirimkan ke Medan, Rumah Sakit Rujukan di Medan. Itu dengan sistem susrutnya atau bagaimana Ibu? Iya, memang sisrut. Masih sisrut. Iya. Iya, masuk sisrut. Kemudian di sini juga tadi dibahas terkait ambulans, sudah ada ventilator ya tadi ya kalau saya tidak mendengar. Dan mungkin ini terkait keselamatan juga. Di sini sudah bergabung Ibu Ipung. Mungkin silakan Ibu Ipung ingin menanyakan bagaimana terkait keselamatan daripada ambulans ini atau bagaimana atau informasi lainnya yang ingin ditanyakan ke RSUD Pandan. Kalau RSUD Pandan sejauh ini masih melakukan triase ya. Ya, silakan Bu Ipung. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa sehat. Saya ingin mengkonfirmasi untuk rujukan tadi ya, rujukan yang dilakukan terkait dengan keamanan dan upaya memutus mata rantai infeksi melalui alat transport. Dalam hal ini adalah ambulan. Bagaimana perlakuan rumah sakit? Dan tadi kan merujuknya jaraknya berapa kilo Ibu dari Rumah Sakit Pandan? Kalau ke rumah sakit rujukan pertama ke Sidimpuan itu jaraknya 80 km, Bu. 80 kilo ya, oke.
Kemudian setelah pasien diterima ya, karena rujukan melalui Sisruto itu akan memudahkan dan memastikan kemudahan untuk memastikan bahwa pasien akan diterima secara baik di rumah sakit yang akan dituju. Setelah pasien kemudian diterima di rumah sakit, bagaimana perlakuan terhadap ambulan transport, Bu Dr. Masdiana, terkait dengan mobil yang sudah dipakai untuk mengangkut atau mengantar pasien ke rumah sakit rujukan? Apakah ada perlakuannya, Ibu? Terima kasih. Jadi pengalaman kita merujuk beberapa pasien, itu ada ke Sidimpuan 1 orang, kemudian ke Medan itu ada 3 orang. Biasanya setelah pasien sampai di rumah sakit rujukan, oleh rumah sakit rujukan langsung melakukan desinfektan terhadap ambulan yang kita pakai, Bu. Baik. Disinfeksi ya, maksudnya disinfeksi ya? Ya, desinfeksi. Kemudian setelah ambulansnya kembali ke rumah sakit kita lakukan kembali desinfeksi. Petugasnya bagaimana, Ibu? Petugasnya? Petugasnya, waktu prosedurnya di sini, petugasnya waktu sampai di rumah sakit rujukan, mereka juga melakukan pergantian pakaian segala macamnya yang mereka pakai waktu membawa pasien. Setelah kembali ke rumah sakit umum Pandan, mereka kembali melakukan pelepasan APD sesuai dengan prosedur di ruangan khusus melepas APD. Mungkin perlu direview lagi SPO yang sudah dibuat oleh rumah sakit RSUD Pandan dalam hal ini, Ibu. Sudah bagus sekali bahwa ambulan transport sesampai di rumah sakit yang dituju dilakukan disinfeksi ya, disinfeksi udaranya. Tentunya menggunakan yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, pada saat mobil ambulan itu didisinfeksi, apakah diikuti dengan mandinya petugas di sana, Ibu? Sehingga petugasnya membawa ganti baju dari rumah sakit Pandan? Ya, pengalaman mereka yang merujuk langsung mandi di rumah sakit rujukan. Kemudian waktu kembali ke rumah sakit umum Pandan, kita juga ada khusus ruangan pembersihan untuk dorsmir, untuk pembersihan ambulan untuk membawa infeksius, Bu. Lengkap dengan ada kamar mandi di sebelah ruangan dorsemirnya. Jadi petugasnya mandi di tempat itu, nggak masuk ke dalam gedung. Oke. Tipe ambulannya apakah ada bariernya, Ibu? Ada apa namanya? Pembatas. Tidak ada pembatas langsung ke area pasien? Ada pembatas, Bu, antara supir dengan area pasien. Ada pembatas ya, dan itu sudah termasuk yang dilakukan disinfeksi di tempat ya. Baik, terima kasih sekali. Bagus banget, Ibu. Artinya bahwa itu adalah upaya kita untuk memutus mata rantai infeksi pada saat sistem rujukan itu dijalankan. Kemudian, Ibu, kalau boleh tahu, alat pelindung diri yang teman-teman pakai saat merujuk, Ibu, perawatnya menggunakan apa, drivernya menggunakan apa, seperti itu, Bu, boleh dijelaskan? Oke, jadi waktu melakukan rujukan, jujur aja, kami memang di daerah kadang-kadang terlalu parno, Bu. Seharusnya kan kalau udah pakai tidak perlu pakai APD level 3 supirnya. Tapi karena sudah terlalu parno dan kebetulan stok APD kita masih cukup, jadi waktu merujuk pasien dan pada saat pasien itu sudah ditetapkan ODP atau PDP, kita perlakukan mereka menggunakan APD level 3. Kebetulan stoknya masih cukup. Oh iya, tapi nanti kan ini kan banyak yang krisis ya, Bu ya. Iya. Jadi kita harus sampaikan kepada manajemen memang penggunaan APD sesuai dengan zona dan status pasien. Iya. Nanti justru saatnya petugas lain yang lebih risiko membutuhkan level 3 nanti saatnya mau habis. Mungkin perlu direview kembali Ibu. Baik, Mbak Happy, silakan kembali ke Mbak Happy. Ya, terima kasih untuk Bu Ipung. Jadi seperti tadi Bu Ipung sudah banyak menjelaskan terkait keamanan ya. Ini khusus pemutusan mata rantai, khususnya untuk tenaga kesehatan dan juga nggak harus tenaga kesehatan juga, untuk supir juga ya yang non tenaga medis. Ada yang mau ditambahkan lagi, Pak Gede? Oh, dari Pak Gede cukup. Dari RSUD Pandan mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan? Secara keseluruhan ini. Boleh. Mulai dari materi pertama, kedua. Cukup, Mbak, tapi sebenarnya ingin dapat bimbingan dari Pak Gede lagi memakai tools WHO itu. Karena di situ perhitungan SDM sama jumlah kasus gitu, pingin sebenarnya. Oh, oke. Enggak. Oke, boleh. Nanti boleh langsung dihubungi langsung Pak Gede juga boleh, Ibu. Ya, kasih. Ya, baik. Terima kasih dari RSUD Pandan. Baik, kita ini sudah membahas 2 rumah sakit ya. Untuk RSUD Tarakan kita masih menunggu klarifikasi dari RSUD Tarakan. Nanti mohon kalau RSUD Tarakan sudah bersiap untuk kita diinformasikan.
Nah, silakan untuk Bapak Ibu dari rumah sakit lain jika ada pertanyaan terkait materi kita selama 3 hari ini, silakan. Apakah ada yang raise hand sebelum kita lanjut ke review penugasan rumah sakit? PKMK UGM. Oke, sepertinya belum ada. Kita lanjut saja, Mas Gede, ke rumah sakit selanjutnya. Ya, terima kasih Mbak Happy. Saya coba lanjutkan lagi ke rumah sakit selanjutnya, yaitu yang keempat adalah Rumah Sakit Islam Pati. Oh, kita ini dulu, maaf ya Pak Gede. Silakan. Kita sapa dulu dari RSI Pati. Ibu Nur ini biasanya. Bu Nur Iva dari RSI Pati, apakah sudah bergabung? Oke. Halo Ibu. Ibu Nur Iva. Siap. Oke. Ibu Nur Iva, ya sudah bersiap. Baik. Kita akan membahas RSI Pati, ya Bu. Oke, ya silakan Pak Gede. Ini saya coba, terima kasih Bu Nurifah telah mengirimkan RSI Pati, penugasannya juga menjadi salah satu dari 4 yang tercepat kemarin. Jadi ini coba kita masukkan dari, saya kelihatan sekali sepertinya ada kebingungan dalam mengisi form tersebut, enggak apa-apa. Jadi kita lihat di sini, saya coba mencari dari websitenya COVID Kabupaten Pati juga. Ini khas sekali di daerah Pantura. Kalau minggu-minggu sebelumnya kita ada dari daerah Jepara ya. Kemudian ada Semarang juga. Nah ini yang kesulitan di daerah Pati sebagai salah satu kabupaten di Pantura adalah pemudik yang begitu banyak. Jadi flow-nya itu kadang tidak sesuai dengan cakupan populasi yang ada di sana. ODP, OTG terlalu banyak, kemudian juga banyaknya OTG di sana. Nah, jadi kita lihat di sini meskipun memang dari Pati itu sendiri jumlah yang dilaporkan tidak begitu banyak, ada 5 PDP, kemudian ada positif 1, dan juga disebar di banyak kabupaten juga di daerah Pati. Nah, kita bisa lihat di sini tempat tidurnya 119, bornya 60%. Ini 60% ini setelah COVID atau sebelum COVID ya Ibu ya. Karena memang mayoritas di sini semua rumah sakit menurun tingkat okupansinya. Nah, ini yang kita coba komunikasikan juga dengan dengan Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan Provinsi bahwa jangan sampai kemudian the new normal ini malah membuat masyarakat ini enggan ke rumah sakit. Kemudian dampaknya adalah penyakit degeneratif ini tidak terlayani dan banyaknya fatalitas yang di luar rumah sakit. Nah, jadi kalau bisa memang rumah sakit baik umum maupun swasta menjamin keamanan dan keselamatan selain tenaga kesehatannya juga menjamin cakupan populasi yang sebaiknya dilayani oleh rumah sakit tersebut, seperti itu. Inilah intervensi non-farmasi, bagaimana business continuation plan-nya itu diaktifkan. Jadi masyarakat pun tidak takut untuk memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Nah, di sini sudah ada perhitungannya, tapi mungkin akan kita coba klarifikasi lagi, ini kira-kira bagaimana cara menghitungnya, dan apakah ini juga sudah dikomunikasikan ke baik itu Dinas Kesehatan maupun ke pemilik yayasan atau direktur rumah sakit. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kita coba masukkan itu di daerah Bulu Manis ya Ibu, Margoyoso itu tempat leluhur saya dulu di sana juga. Nah, jadi banyaknya di sini karena ini kita lihat di Kecamatan Margoyoso, kemungkinan adanya peningkatan kasus hingga 8 minggu ke depan sebanyak 120, di mana 18 severe case itu yang mungkin masuk ke rumah sakit
di Kecamatan Margoyoso itu adalah sekitar 24. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanannya itu memang lonjakan pasien belum terjadi hingga 8 minggu ke depan. Semoga ini akan terus bertahan pasca Lebaran ini. Dan juga di bawah kita lihat ada contoh perhitungannya menggunakan tools WHO yang terbaru. Kita lihat paling bawah ini memang paling banyak terpakai untuk sarung tangan ya. Karena sampai saat ini dari WHO sendiri yang paling penting adalah menjaga bagaimana tangan kita itu tetap bersih dan steril. Jadi perbanyak cuci tangan dan tidak menyentuh muka. Itu yang paling penting sebelum menggunakan masker. Nah, itulah kenapa terjadi perbedaan kemudian antara Indonesia dengan internasional. Nah, kemudian kita lihat ini kita coba bikinkan peta responnya dari RSI Pati, kemudian kita lihat dari keputusan Menteri Kesehatan sendiri itu sudah ada beberapa rumah sakit di Jawa Tengah, tapi paling dekat di sini adalah Rumah Sakit Kudus. Nah, sementara dari SK Gubernur itu sudah menunjuk ke Rumah Sakit Suwondo Pati untuk menjadi rujukan provinsi. Jadi bagaimana ini kemudian dari Rumah Sakit Islam Pati merujuk ke Suwondo, kemudian dari Suwondo mungkin merujuk ke Kudus seperti itu. Dan ini mungkin bisa kita mintakan klarifikasinya juga dari Bu Nur Ifah. Seperti itu mungkin Mbak Happy, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih untuk Pak Gede. Jadi tadi kita sudah melihat hasil penugasan dari RSI Pati. Ya, banyak hal yang kita pelajari, cuma ini ada beberapa hal yang ingin diklarifikasi terkait BOR ini, apakah ini BOR 60% ini sebelum COVID atau setelah COVID. Kemudian kita juga ingin tahu bagaimana RSI Pati cara perhitungan logistik ini. Kemudian apakah perhitungan logistik ini hasil logistik ini sudah disampaikan ke pihak, dikomunikasikan ke pihak internal ataupun eksternal, misalnya ke Dinas Kesehatan. Kemudian tadi ditanyakan juga terkait dengan rujukan dari Suwondo, Kudus seperti apa. Silakan Ibu Nur Ifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil penugasan yang kami buat tempoh hari, memang ada beberapa kendala. Kami belum sempat memasukkan jumlah populasi masyarakat yang kami layani di area sekitar Pati ini karena terbatasnya waktu untuk berkomunikasi dengan bagian TK medis, jadi itu kami belum sempat memasukkan. Kemudian untuk klarifikasi terkait cara perhitungan APD atau untuk kebutuhan logistik, terutama APD di rumah sakit kami, itu sebenarnya kami belum melakukan perhitungan yang secara benar begitu, karena kami hanya melakukan estimasi kebutuhan ketika ada penetapan rumah sakit Islam Pati sebagai rumah sakit rujukan lini ketiga itu, dan kami sampai sekarang juga belum pernah mendapatkan kasus terkonfirmasi positif, hanya menangani beberapa ODP dan juga beberapa PDP yang itu pun juga kami lakukan rujuk. Jadi untuk sementara ini memang kebutuhan logistik itu kami estimasikan tidak begitu besar sebenarnya, karena so far sejak tanggal 15 Maret sampai sekarang itu kebutuhan yang kami miliki juga cukup bisa untuk menghandle pelayanan yang diperlukan oleh petugas kami maupun oleh pasien. Jadi memang belum ada penghitungan yang sesuai kaidah keilmuan atau mungkin dari referensi tertentu begitu. Jadi kami hanya melakukan estimasi kasar, seperti ketika kami melakukan perkiraan kebutuhan untuk peralatan kesehatan dan juga obat-obatan di farmasi, seperti itu. Jadi untuk wabah ini memang kami belum betul-betul melakukan estimasi ketika nanti ada surge capacity terlampaui dan sebagainya, itu kami belum melakukan penghitungan ke arah sana. Jadi itu hanya perkiraan kasar kebutuhan untuk
untuk APD begitu. Kemudian untuk rujukan, memang rumah sakit kami ini ketika mendapatkan pasien yang suspek atau mungkin PDP begitu, kami melakukan rujukan ke rumah sakit lini kedua. Kalau memang masih ada tempat, itu di RSUD Suwondo. Kemudian kalau penuh, kami lakukan rujukan bertingkat lagi ke rumah sakit lini kedua lainnya, yaitu di RSUD Lukmono Hadi Kudus. Kemudian kalau masih penuh juga, kami rujuk lagi ke area Semarang gitu, yang sesuai dengan Pergub atau SK Gubernur itu. Jadi begitu untuk rujukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur Iva. Jadi itu tadi klarifikasinya Pak Gede. Jadi tadi untuk perhitungan APD masih estimasi secara kasar. Mungkin ini karena belum banyak menerima pasien, jadi masih bisa diestimasikan seperti itu. Belum menggunakan tools tertentu. Kemudian untuk rujukan memang selalu ke rujukan lini kedua. Salah satunya tadi sudah disebutkan. Silakan Pak Gede. Ya tidak apa-apa Ibu, ini memang kita lihat dari workshop ini pun kita bisa lihat betapa diversity-nya Indonesia ya Ibu ya. Jadi memang Indonesia itu ada yang tinggi sekali, kemudian ada yang slow juga. Nah tadi kita juga lihat dari Pandan, dari Tapanuli Tengah itu juga ternyata rujukannya jauh sekali sampai 80 kilo dan lain sebagainya. Ini tidak apa-apa, kita sama-sama belajar di sini, dan inilah keuntungannya Ibu di sini karena memang kasusnya itu belum banyak, alhamdulillah, dan semoga ini tetap bertahan hingga hari-hari ke depan, begitu Ibu ya. Kemudian untuk perhitungan sesuai dengan kaidah keilmuan, nah inilah kita coba perkenalkan. Kemarin kita sudah perkenalkan minimal 2 tools dari Bu Ipung, sudah ada perhitungan yang juga sangat baik dan konkret dan sederhana, dan dari toolsnya WHO juga agak jelimet, agak rumit, tapi dia bisa menggambarkan otomatis ada grafiknya, tapi masih dengan standar internasional memang. Nah, jadi mungkin ini bisa nanti salah satu, atau mungkin ada tools yang lain lagi, ternyata dari Dinas Kesehatan juga mengumpulkan rumah sakit yang ada di Pati misalnya, mengenalkan tools lagi, ya itu mungkin bisa digunakan juga. Jadi ada dasar keilmuannya untuk menghitung APD. Nah seperti itu Bu. Jadi semoga dari workshop ini bisa banyak manfaat yang bisa diambil untuk kesiapsiagaan rumah sakit para peserta workshop ini di kemudian hari. Nah, seperti itu. Jadi menghadapi new normal ya Pak Gede. Menghadapi new normal ini, karena menghadapi new normal ini kita juga kita lihat bahwa menggunakan APD tidak hanya di dalam rumah sakit, tapi juga di luar rumah sakit. Bagaimana pengemudi, pengantar, dan juga yang ada di dalam ambulans kemudian disinfeksi. Terima kasih Bu Ipung sudah memberikan kita juga sudut pandang yang berbeda juga dalam penanganan infeksi di dalam dan di luar rumah sakit. Seperti itu. Mungkin ada yang mau diklarifikasikan lagi, mungkin dari Bu Ipung juga. Silakan untuk Bu Ipung, jika ada yang ingin ditanyakan ke RSI Pati, sebenarnya hampir sama kasusnya seperti RSUD Pandan yang belum menangani kasus yang berat. Bu Ipung. Terima kasih Mbak Ebi. Memang ada beberapa gradasi ya, ada beberapa kategori, ada beberapa tingkat ataupun level dari kondisi-kondisi maupun tingkat pelayanan yang diberikan di berbagai rumah sakit. Bahkan saya melihat ada beberapa rumah sakit yang tidak melayani COVID. Waduh, bagaimana ini? Tapi bagus sekali tadi sudah dijelaskan bor 60% di RSI Pati tadi ya. Memang kalau kita melihat saat ini seperti tadi di RSUD Pandan itu APD masih aman. Artinya pada saat melakukan transfer untuk pasien ke rumah sakit rujukan itu masih menggunakan level 3. Padahal seharusnya tidak, misalnya seperti itu. Namun demikian banyak sekali rumah sakit yang sudah mulai krisis.
Nah, dengan pandemi yang sudah berjalan 5 bulan ini, di dalam kondisi tertentu di mana rumah sakit sudah mulai kekrisisan untuk APD, terutama masker FFR atau masker yang memiliki dengan penyaringan tinggi lebih dari 95%, maka rumah sakit memang harus berpikir kembali untuk melakukan pemanjangan pemakaian. Nah, pemanjangan pemakaian ini tentunya nanti akan disesuaikan dengan jenis tenaga, jenis tindakan yang sifatnya berisiko aerosol, dan kemudian maksimal berapa kali untuk dilakukan pemrosesan ulang. Karena di dalam panduan ataupun pedoman Kementerian Kesehatan sendiri pun itu juga sudah dibolehkan dalam kondisi krisis, maka kemudian ada perpanjangan pemakaian ya. Tapi sudah bagus RSI Pati sudah mengupayakan dan antisipasi untuk hal-hal yang kemungkinan akan terjadi. Itu Mbak Happy, saya kembalikan ke Mbak Ebi lagi. Ya, silakan Bu Nur Iva dari RSI Pati, mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan terkait keseluruhan materi kita ini, kayak logistik, APD atau hal lain lagi, boleh? Kami kira cukup Bu, kami cukup terbantu dengan adanya workshop ini, jadi nanti tools yang diperkenalkan itu nanti mau kita coba dulu untuk diaplikasikan, kira-kira begitu. Ya, baik. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kembali. Terima kasih buat penjelasannya dari Bu Ipung. Baik, kita akan kembali lagi ke ini, kita bahas yang Unisma. Ya, kita akan ke Unisma. Harapannya ini dari Rumah Sakit Unisma sudah bisa bergabung. Namun jika pun nanti Unisma tidak bisa bergabung, silakan dari rumah sakit lain yang ingin bertanya diperbolehkan. Oke, silakan Pak Gede. Ya, terima kasih. Ini kemudian saya lanjut lagi ya Bapak Ibu untuk membahas rumah sakit yang terakhir ini dari RSI Malang Unisma. Ya, kita bisa lihat di sini jumlah tempat tidurnya ada 107 dengan bornya juga rata-rata sama 61 atau ini 61 tempat tidur atau mungkin 60% sama lah. Nah, kemudian sumber dayanya kita lihat rata-rata memang 170-an dengan jumlah ambulansnya 3. Memang di Kota Malang ini, Kota dan Kabupaten Malang ini sistem rujukannya juga sudah bagus karena ada beberapa peserta pelatihan di minggu-minggu sebelumnya juga dari Malang itu sudah menyampaikan, kalau tidak salah dari Rumah Sakit Onkologi dan Rumah Sakit Ibu Anak Muhammadiyah Malang ya juga sudah menyampaikan mengenai sistem rujukan di rumah sakit di Kabupaten dan Kota Malang. Jadi ini juga kita bisa lihat bantuan eksternalnya, bantuan internalnya dan luas gudangnya 27 meter persegi. Tapi kita juga nanti kita akan lihat juga sebenarnya rumah sakit Malang ini dekat dari mana-mana. Nah ini coba kita masukkan populasi Kabupaten Malang dan juga PDP ODP yang dilayani. Ada kemungkinan dalam 8 minggu ke depan ini mendapatkan jumlah pasien sekitar 43 pasien, di mana 11 diantaranya kritis. Kita berdoa bersama-sama agar ini tidak terjadi, ya. Tapi ya ini juga namanya simulasi ya, estimasi dari kemungkinan dari kita masukkan parameter-parameter indikatornya. Jadi semoga ini tidak terjadi. Kemudian kita refleks harusnya situ yang diganti. Nah, ini kita lihat di minggu ke-8 baru terjadi lonjakan jika memang jumlah pasien seperti itu adanya. Jadi ada new normal, kemudian PSBB-nya sudah dicabut di Jawa Timur. Nah, ini pada minggu ke-8, RSI Unisma akan mengalami lonjakan pasien. Dan juga kemungkinan di minggu ke-8 ini harus memobilisasi sumber daya manusia dari luar rumah sakit. Seperti itu. Kalau ini yang ditunjukkan dari estimasinya, menggunakan populasi Malang dan juga tenaga kesehatan yang ada available di rumah sakit. Ini jumlah perhitungan
APD-nya. Kemudian kita lihat ini peta responsnya, bagaimana kemudian Rumah Sakit RSI Unisma Malang bisa memberikan rujukan. Nah, ini kebetulan kita sudah ada pernah berdiskusi dengan rumah sakit di sekitar Malang sebelumnya. Jadi memang semua rumah sakit di sekitar Malang diminta untuk merujuk langsung ke Rumah Sakit Saiful Anwar seperti itu. Kami mendapatkan informasi seperti itu. Jadi tidak ke Supraun dulu atau ke Lafayette seperti itu. Nanti ini mungkin bisa diklarifikasi juga oleh Bapak Ibu dari Rumah Sakit Unisma. Kemudian kita lihat di sini juga ada Muhammadiyah University Malang. Jadi ada Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, ini apakah yang ini saya tanyakan jika tadi kan prediksinya estimasinya itu di minggu ke-8 ada lonjakan pasien. Apakah ada MOU atau mungkin memang ini rumah sakit pendidikan untuk Universitas Muhammadiyah Malang, apakah ada fakultas kedokterannya atau bagaimana? Ini yang ingin saya tanyakan juga ke Bapak Ibu di Rumah Sakit Malang jika Unisma, di RSI Unisma jika ada yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Mungkin begitu Mbak Happy. Ya, terima kasih Pak Gede. Terima kasih buat RSI Unisma yang sudah mengirimkan penugasan. Di sini sudah ada bergabung Pak Wahyudi Kuncoro dan ada Ibu Kartika juga. Ini dari sini sudah kami unmute. Silakan Bapak Ibu yang mungkin bisa memberikan klarifikasi. Ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan saya Dr. Wahyudi dari RSI Unisma. Terima kasih atas kesempatannya untuk kesempatan kali ini mereview terkait dengan logistik di RSI Unisma. Perlu saya sampaikan bahwa di wilayah kami di Kota Malang itu ada sekitar 5 rumah sakit yang menerima rujukan pasien COVID, dan kami adalah rumah sakit terakhir yang ditunjuk sesuai dengan SK Gubernur 1 bulan yang lalu. Terkait dengan persiapan ICS, sebenarnya kami juga masih belajar, kemudian melalui workshop ini kami sangat terbantu untuk melaksanakan step-step seperti organisasi dan penyusunan job description serta SOP-SOP yang akan kami kembangkan untuk memperlancar pelayan di rumah sakit ini terkait dengan COVID. Oke, ini sepertinya terputus. Jika kami sebagai salah satu penyelenggara perawatan pasien COVID ini mengalami kesulitan dalam penanganan, misalkan PDP berat, kita bisa saling merujuk ke rumah sakit yang tergabung di dalam tim Pinere di Kota Malang. Dan rujukan bisa menyamping, juga bisa rujukan ke atas, yaitu ke SUD Saiful Anwar, yang merupakan rujukan tingkat 1 di Kota Malang. Jadi seperti itu. Terkait dengan data yang kami sampaikan terkait dengan kebutuhan APD, APD memang kami saat ini masih merasa cukup yang untuk kebutuhan 1-2 minggu ke depan. Kita masih bisa memastikan jumlah APD kami cukup, dan kami juga menerima bantuan donasi dari beberapa farmasi, kemudian lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan dalam bentuk APD, misalnya dalam bentuk masker maupun coverall ataupun APD yang terkait dengan penanganan COVID ini. Oke, ya. Melihat ada kemungkinan peningkatan jumlah, sehingga kami kemarin untuk menghadapi shoot yang kemungkinan terjadi, kami anatomi yang selama ini digunakan untuk anatomi yang tidak begitu maksimal dimanfaatkan, kita renovasi menjadi ruang isolasi khusus untuk COVID, karena
selama ini kita ragu untuk menjadikan satu isolasi atau perawatan isolasi dengan pasien yang lain. Kita sudah memiliki sekitar 10 bed untuk penanganan COVID ini di ruang yang baru kami renovasi ini. Oke. Ya. Itu saja Bapak? Ya, mungkin itu. Untuk SDM tadi Pak, apakah kira-kira dari RSI Unisma ini ada buat MOU dengan dengan Unisma seperti itu jika nanti terjadi lonjakan terhadap pasien ini untuk ketersediaan SDM? Ya, sampai saat ini kami juga berpikiran untuk menambah SDM jika memang terjadi lonjakan. MOU dengan Universitas Islam Malang yang juga memiliki fakultas kedokteran. Namun sampai saat ini kita masih bisa dengan SDM di kami. Kemarin sudah kita lakukan, kita juga antisipasi karena Rumah Sakit Karya Karsa Husada di Batu kemarin sudah dilakukan screening untuk petugasnya memang positif banyak, sehingga beberapa satu tim itu di karantina sehingga tidak bisa melaksanakan tugasnya. Jadi kita antisipasi juga untuk RSI jangan sampai terjadi seperti itu, dan kemarin kita lakukan swab rapid untuk seluruh tim yang terkait COVID. Alhamdulillah hasilnya negatif semua, sehingga saat ini tim masih solid, tidak ada karantina, sehingga untuk kerjasama dengan pihak ketiga kita masih pihak kedua belum terlaksana. Oke, baik. Ini sangat menarik ya dari Pak Wahyudi. Silakan Pak Gede ada tambahan. Nanti kita juga akan ke Bu Ipung ini terkait tadi soalnya dari Unisma juga membuat untuk menghadapi resource ini yang merubah ruang anatomi menjadi ruang isolasi. Nanti ini bisa dibahas bersama Bu Ipung seperti apa. Ya, silakan. Dari Pak Gede dulu. Terima kasih Pak Wahyudi. Memang ini sudah sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan dari RSI Unisma ini. Sudah bagus sekali pengelolaan rumah sakitnya. Jadi alhamdulillah jika memang yang sudah kita sampaikan di sini bermanfaat buat Bapak Ibu, terutama untuk menghadapi lonjakan-lonjakan kasus ini. Dan terima kasih dari informasinya, Unisma menjadi salah satu menjadi 5 rumah sakit rujukan di Kota Malang. Baru 1 bulan. Iya, dan ini juga kita perlu antisipasi, apalagi di Kota Malang dan juga Jawa pada umumnya memang banyak sekarang sudah ditemukan tenaga-tenaga kesehatan yang menjadi OTG positif tapi tidak menunjukkan gejala. Nah inilah pentingnya kita selalu menjaga diri. Kemudian mungkin tadi bagus sekali sudah dilakukan tes swab untuk timnya, dan semoga timnya tetap solid ya Bapak, semangat terus dalam menghadapi kondisi seperti ini. Dan bagus sekali tadi sudah ada surge capacity, yaitu mengalihfungsikan ruangan menjadi ruang isolasi. Nah ini mungkin yang kita akan minta Bu Ipung untuk sedikit banyak memberikan review di sini. Terima kasih Bapak atas informasinya. Tetap semangat terus Pak. Ya, silakan Bu. Ya, silakan Bu Ipung. Halo, Bu Ipung. Oke. Ya, silakan Bu Ipung. Ya, selamat pagi Dr. Wahyudi. Saya melihat juga ada Dr. Tri Wahyu on stay tune ini ya. Selamat pagi Bu Ipung. Ya, bagus sekali tadi sudah dijelaskan bahwa terakhir sekali Rumah Sakit Unisma ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan, dan saya melihat di dalam perencanaan pengembangan rumah sakit bahwa rumah sakit memang ada kebutuhan untuk pembuatan ruang isolasi dan kebutuhan ICU isolasi ya Dok, yang tadi sudah dimodifikasi dari ruang anatomi kalau tidak salah ya. Yep. Boleh dijelaskan Dok, untuk ruang isolasi yang sudah dibuat, bagaimana dengan pengaturan tata ventilasinya,
kemudian bagaimana dengan alur masuk ke ruang isolasi, dimulai dari poliklinik COVID atau dari IGD, begitu Dok? Sebagai review saya dulu, untuk nanti penataan alurnya. Silakan Dok. Ya, terima kasih untuk alur pasien. Kita dari awal melakukan screening, awalnya dari screening suhu pasien yang masuk, kemudian kalau memang itu lolos suhu, kita lakukan screening formulir screening. Jika dalam kategori PDP atau ODP, maka pasien langsung kita arahkan ke isolasi di UGD. Kita memiliki satu ruang isolasi di UGD, sehingga pasien pada saat masuk kita walk up langsung ke isolasi IGD, mulai dari awal pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan radiologi kita sudah lakukan di ruang isolasi. Kemudian petugas yang masuk kita sesuai dengan level penanganan yaitu level 3, kemudian setelah keluar dari isolasi kita menyediakan ruang dekon ya, dekontaminasi, di mana di ruang itu kita melakukan pelepasan APD, kemudian kita kembali ke ruang UGD, ruang yang non isolasi. Kemudian setelah pasien dipastikan ini PDP, sambil menunggu pemeriksaan rapid ataupun swab, pasien kita rawat di ruang isolasi. Karena kita juga meminimalkan pasien itu berkontak dengan populasi di rumah sakit, maka kami memakai ambulan dengan akses yang tertutup melalui jalan pintu belakang, pintu samping, sehingga pasien dari isolasi UGD ditransfer menggunakan ambulan ke pintu samping belakang yang melalui jalan samping belakang, kemudian masuk ke ruang isolasi di bekas ruang anatomi yang kita modifikasi menjadi ruang isolasi. Iya. Ya. Di lantai dasar ya Dok ya? Ya, betul. Ruang isolasinya di lantai dasar atau di lantai berapa, Dok? Lantai dasar. Untuk lantai dasar ya. Khusus COVID kita memang upayakan di lokasi yang memang kontak seminimal mungkin kontak dengan populasi rumah sakit pada umumnya. Jadi di lantai dasar di bagian belakang. Terus untuk ventilasi kita memastikan bahwa ruangan isolasi yang di belakang itu adalah tekanan negatif. Kita menggunakan exhauster yang dalam jumlah yang memenuhi kategori tekanan negatif yang ditetapkan. Kemudian kita sediakan HEPA filter bagi ruangan isolasi untuk meminimalkan peluang airborne yang terjadi di ruang isolasi. Di ruang isolasi juga kita tadi exhaust tadi dipasang di setiap kamar. Kamarnya sudah single room atau masih berkelompok, Dokter? Ya, berkelompok. Kita memang menyediakan 8 kamar untuk pasien dewasa dan 2 ruang isolasi untuk anak. Untuk masing-masing ruangan itu kita menyediakan exhauster di overhead ya, di depan, di atas pasien yang masing-masing pasien. Meskipun pasien itu tidak single room, tetapi di masing-masing bed kita sediakan exhauster untuk memastikan airborne terminimalkan. Ya, baik. 8 kamar untuk dewasa, termasuk ICU ya Dok? Nanti kalau pasien butuh ventilator, apakah juga dirawat di ruangan ICU, Dokter? Iya, kemarin kita juga memikirkan kebutuhan ICU, karena jika juga meminimalkan ICU umum kita mendapatkan pasien COVID, maka kemarin alhamdulillah mendapatkan bantuan ventilator dari lembaga swadaya masyarakat dan akan kita peruntukkan untuk ICU di isolasi. Jadi kita tidak memisahkan
ada ICU tertentu di isolasi sementara, sehingga kita tempatkan di satu bed yang memang peruntukan untuk pasien yang berat selama masih belum bisa kita rujuk. Karena kalau memang kondisinya bisa kita rujuk ke RSSA, maka Rumah Sakit Saiful Anwar, maka kita akan melakukan rujukan. Tetapi kita tahu sendiri bahwa situasi seperti ini, proses merujuk itu tidak mudah ya, mudah. Dok ya. Ya, karena masing-masing rumah sakit sudah punya pasien yang juga dikelola. Baik, mungkin yang perlu direview kembali, Dok, karena tadi kan ada pengelompokan ya, artinya ruang isolasi itu sendiri belum berbasis pada single room atau kubikel. Maka yang mungkin perlu direview adalah penempatan pasien dewasa dan anak, Dok, barangkali apakah sudah dibedakan, ya, termasuk nanti kalau misalnya suatu saat tidak menutup kemungkinan Rumah Sakit Unisma juga melakukan perawatan untuk pasien ibu yang bersalin, Dok, atau yang membutuhkan tindakan operasi yang barangkali masuk dalam level of security urgent atau emergency, mungkin barangkali perlu dipikirkan juga ke depan, karena kita belum tahu pandemi ini akan seperti apa. Doanya sih segera berakhir ya. Nah, baik. Untuk betul sekali, terima kasih Mas. Ya. Ya, Dok. Untuk ruang isolasi, dokter, untuk pemakaian APD dan pelepasan APD-nya di ruang dekontaminasi, apakah sudah ditata sedemikian ya, Dok, ya, untuk alurnya, sehingga nanti pasien-pasien yang membutuhkan tindakan-tindakan yang sifatnya aerosol, jelas nanti pasti harus dilindungi dengan HEPA filter. Barangkali yang perlu ditetapkan itu adalah kalau ada yang positif atau ada yang tindakan-tindakan aerosolnya banyak, penempatannya mau di sebelah mana agar aman bagi semua. Itu Dr. Wahyudi. Ya, betul. Aerosol kita dapat bantuan yang mana ya? Ya, untuk ruang dekontaminasi kita sudah memberikan ruang dekontaminasi sedapat mungkin di ruang isolasi. Kita sediakan ruang dekontaminasi. Terus untuk tindakan-tindakan aerosol itu memang juga kita kepikirkan, mengingat bahwa ruang rawat inap kita masih grup ya, bukan personal, masing-masing sendiri ruangan ya. Jadi potensi aerosol tersebar di ruangan itu mungkin terjadi. Tetapi kemarin kita memiliki aerosol bantuan ya, dapat bantuan aerosol box, sehingga untuk tindakan-tindakan yang sifatnya aerosol kita bisa memakaikan di dalam box aerosol tersebut untuk treatment mungkin nebulasi barangkali. Oke, baik, terima kasih Dr. Wahyudi, sudah sangat luar biasa. Semoga semuanya dimudahkan prosesnya, Dok. Amanah yang cukup berat bagi kita semua untuk menjadi pelayan-pelayan kesehatan yang handal, tetap berbasis pada pasien safety dan provider safety. Ya. Saya kembalikan pada Mbak Happy. Silakan Mbak Happy. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ipung. Terima kasih juga untuk Dr. Wahyudi. Mungkin apa ada pertanyaan lanjutan lagi, Dok? Apa sudah cukup? Apakah ada pertanyaan lanjutan, Dr. Wahyudi? Apa sudah cukup dari RSI Unisma? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Berkat workshop ini kami memiliki pandangan yang lebih luas terkait dengan penanganan COVID ini. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kembali, Dok. Baik. Itu kita sudah membahas ya dari 4 rumah sakit hasil penugasannya. Ini masih ada waktu 15 menit. Kita akan kembali mungkin ke RSUD Tarakan. Apakah dari RSUD Tarakan sudah bisa untuk aktif? Baik, Bu, terima kasih. Ya. Mungkin ada sedikit, bukan ini ya, sedikit pertanyaan dari kami dari RSUD Tarakan. Perkenalkan, nama saya Novi. Saya mewakili dari Unia, pagi penunjangnya kemarin bertanya kepada Ibu. Yang kami ingin tanyakan terkait dengan penugasan kemarin, Bu. Yep.
sudah kami kerjakan dan sudah dipaparkan tadi ya Bu ya. Ya. Ya, terkait dengan penugasan itu, apakah penugasan yang kami kerjakan itu sudah, apakah ada koreksi atau masih adakah yang kurang dari yang kami laksanakan sekarang? Karena saat ini memang rumah sakit Tarakan ini kan termasuk dengan rumah sakit pendidikan kelas A ya Bu ya. Tapi di masa COVID ini memang kita tidak menerima mahasiswa atau PPDS untuk melaksanakan praktek di rumah sakit, sehingga memang perhitungan untuk penggunaan APD-nya kita tidak masukkan ke dalam usulan penggunaannya. Gitu. Jadi yang kita butuhkan memang yang untuk petugas saja. Apakah itu sudah terakomodir semua? Apakah ada koreksi lagi Bu yang penugasan terkait yang sudah kita berikan kemarin? Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu. Untuk penugasan sebenarnya kita tidak ada koreksi, cuman justru dari penugasan yang dari RSUD Tarakan ini banyak hal positif yang kita dapatkan, khususnya terkait memobilisasi bantuan dari luar. Sampai dengan rumah RSUD Tarakan bisa mendapatkan bantuan dari 267 sumber. Jadi kalau kita belajar dari angkatan-angkatan sebelumnya, RSUD Tarakan lebih banyak ya dari ini paling banyak gitu, seperti itu. Jadi ini tadi yang ingin kita dengarkan. Kemudian yang ingin kita klarifikasi juga, apakah kebutuhan logistik yang sudah dihitung sudah terpenuhi? Gitu. Jadi semua ya logistik yang dihitung ini sudah terpenuhi, dan sampai kapan logistik yang ada ini masih bisa mewadahi seperti itu. Kemudian kita juga ingin tahu terkait dengan rujukan ya, Mas Gede ya, RSUD Tarakan dengan beberapa rumah sakit lini ketiga. Seperti itu saja Ibu. Ya, baik Ibu, nanti saya akan sampaikan terkait dengan pertanyaan Ibu tadi yang terkait dengan kebutuhan logistik, apakah sudah terpenuhi ya Bu ya? Sampai kapan itu kebutuhannya Bu ya? Sampai kapan? 3 bulan ke depan, tapi yang kita buat untuk 3 bulan ke depan itu. Yang sudah kita buat sesuai dengan penugasan itu hitungannya untuk persediaan 3 bulan ke depan. Oke. Demikian Bu. Dengan bantuan yang dari luar itu, apakah ada mungkin kerjasama yang dengan pihak eksternal yang akan rutin memberi bantuan? Kadang kan kalau kita lihat ada beberapa LSM yang tetap memberi bantuan sampai COVID berakhir, seperti itu. Coba saya bantu jawab Bu ya. Mungkin untuk yang kebutuhan APD itu tidak ada seperti kerjasama dengan pihak eksternal. Itu bersifat seperti bantuan saja. Dan selain untuk APD, bisa juga menerima bantuan seperti makanan dan multivitamin seperti itu. Tapi kalau untuk kerjasama dengan pihak eksternal khusus untuk memberikan bantuan APD sampai batas COVID ini berakhir, kita juga nggak tahu kapan, itu tidak ada kerjasama. Oke, baik. Silakan Kak Gede, ada yang mau disampaikan? Terkait bantuan makanan, Bu, terkait bantuan makanan, ini kira-kira apakah bagaimana menjamin bahwa makanan yang diberikan ini sesuai dengan, maksudnya dia tidak beracun gitu loh, maksudnya tidak basi atau bagaimana? Ini apakah ada mekanismenya dari RSUD Tarakan untuk menjamin hal itu? Apakah diambil sampelnya, kemudian ya seperti itu. Jadi apakah bisa dijamin kualitas dari bantuan yang diberikan? Baik. Bantuan berupa jenis makanan itu memang kita pisahkan dengan logistik, karena untuk bantuan makanan itu datangnya itu memang kita tidak terinfo gitu ya Pak ya. Mungkin terinfonya memang 1 jam sebelum ini akan datang bantuan makanan. Tetapi ketika bantuan makanan itu datang, kita akan langsung memberikan penanggung jawabnya itu ke bagian gizi. Jadi dari bagian gizi itu yang nanti yang akan mendistribusikan
didistribusikan kepada petugas-petugas yang berhak menerima dan mengecek kualitas daripada makanan itu dari bagian gizi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Silakan dari Bu Ipung mungkin ada yang ingin ditanyakan pada RSUD Tarakan. Ya, makasih Ibu. Baik, untuk RSUD Tarakan ya. Tadi kan ada satu informasi mengistirahatkan peserta didik ya Ibu ya. Halo Ibu. Hilang? Hilang Mbak Happy? Ya, ya dari. Mohon ditunggu sebentar, Bu. Sebentar. Oh ya, sebentar Ibu. Oh siap. Oke, baik. Ini kita juga sambil menunggu dari RSUD Tarakan, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait APD dan logistik ini bisa melalui room chat. Bisa. Boleh diulang Bu pertanyaannya? Tadi saya terputus sebentar. Ya. Tadi ada satu pernyataan ya, ada satu keterangan bahwa peserta didik memang sedang diistirahatkan ya Ibu. Iya, jadi selama masa pandemi COVID ini, mahasiswa yang biasa dengan kita kerjasama saat ini, yang sebelumnya kerjasama untuk mengadakan praktek di rumah sakit kita, sementara kita istirahatkan. Dan itu juga ada bukan dari kita, artinya dari pihak kampus memang bersurat ke rumah sakit untuk sementara waktu yang tidak tahu kita sampai batasnya kapan, mereka itu meliburkan mahasiswanya tidak untuk bertugas praktek di rumah sakit. Baik. Ada PPDS, Ibu? Ada. PPDS ada? PPDS juga saat ini kita juga tidak menerima PPDS. Oh, baik. Ya, baik. Nah, baik, saya ingin konfirmasi satu hal, Ibu, di skenario tadi ya. Di skenario tadi kan ada satu, Mbak Happy bisa tampilkan barangkali? Skenario, oke. Jumlah ruangan perawatan isolasi ada 9 ruangan ya Ibu. 9 ruangan itu apakah digunakan seluruhnya untuk perawatan COVID atau seperti apa Ibu? Iya. Bisa dijelaskan? Ya, yang jumlah ruangan sebanyak 9 itu memang ruangan khusus untuk COVID. 9 ruangan, satu ruangan kapasitas berapa Ibu? Itu satu ruangannya tidak jumlahnya itu bervariasi Bu ya. Kebetulan yang bertanggung jawab untuk menjawab ini tentang jumlah kapasitas tempat tidurnya itu lagi rapat di sebelah, jadi keluar masuk barusan Bu. Nanti bisa saya bantu mengirimkan by email kali Bu, karena saya nggak bisa menjawab. Dengan 9 itu dalam satu ruangannya itu berapa kapasitas bednya saya belum bisa jawab. Monggo silahkan. Hanya yang perlu dilihat Ibu, yang perlu diingat kembali adalah ruang perawatan isolasi itu termasuk di dalam area zona merah. Di mana kalau kita melihat di RSUD Tarakan jumlah tempat tidurnya berapa Ibu semua? 50. Jumlah tempat tidur 50 ya, baik. Jumlah 50 Bu. Ya, oke. Dengan jumlah tempat tidur 50-an, kemudian yang ditetapkan sebagai ruangan COVID ini adalah sebanyak 9 ruangan, maka apakah 9 ruangan ini dalam estimasi atau memang sudah faktanya ditetapkan sebagai ruang isolasi, Ibu? Baik, nanti saya sampaikan. Maaf, saya koreksi, Bu. Bukan 50 tempat tidur. Jumlah tempat tidur kita itu 450. Oh, siap. Ya, oke. Ya. Baik. Mungkin yang perlu diperjelas lagi adalah setiap ruangan di dalam ruang isolasi ini kapasitasnya berapa. Kemudian yang sudah atau efektivitasnya berapa persen sebenarnya.
Karena kalau kita melihat penetapan 9 ruangan ini, apakah benar sih memang kebutuhannya memang demikian? Karena kalau kita melihat, apalagi kalau itu ruangannya terserak, maka nanti akan terlalu banyak ruangan yang ditetapkan sebagai zona merah. Sedangkan zona merah itu sendiri adalah zona yang sangat terbatas, yang tidak boleh sembarang orang datang atau melewati, dan itu potensi risiko penularan sangat tinggi. Ya, jadi mungkin dilihat kembali apakah memang 9 ruangan itu apakah memang sudah sedemikian sesuai dengan hitungan kebutuhan atau seperti apa. Atau 9 ruangan itu sudah termasuk misalnya ruang untuk perawatan bayi, ruang untuk perawatan ibu bersalin, ruang perawatan ICU atau pasien-pasien yang membutuhkan hemodialisis, barangkali ini yang perlu diperjelas kembali. Karena kalau kita melihat dari perencanaan untuk penghitungan kebutuhan APD-nya, nanti 9 ruangan itu barangkali saja di zona merah akan banyak risiko-risiko yang terjadi karena aerosolisasi, sehingga penghitungan kebutuhan APD-nya akan tinggi sekali. Saya kira itu saja yang perlu direview kembali. Apalagi tadi kan kalau kita melihat ada peserta didik, kemudian diistirahatkan, dan lain-lain, sehingga kita juga harus melihat bor rumah sakit saat ini berapa sih untuk bisa diproyeksikan ke dalam hitungan seberapa sih tempat tidur yang efektif di dalam masa pandemi COVID ini. Terima kasih Mbak Happy, kembali ke Mbak Happy. Baik, terima kasih. Sedikit saya koreksi. Yang jumlah ruangan sebanyak 9 itu sudah termasuk semuanya. Jadi di situ ada perawatan bayi, ibu bersalin, dan lain-lain. Itu sudah semua 9 ruangan untuk perawatan. Oke. Baik. Terima kasih dari RSUD Tarakan. Apakah ada pertanyaan lanjutan, Ibu? Sementara sudah, Bu. Terima kasih masukan. Akan kami koreksi tadi masukan-masukan dari Ibu. Nanti akan kami perbaiki kembali. Dan akan kami jawab juga yang tadi menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Semangat bekerja. Sepertinya memang RSUD Tarakan ini rumah sakit yang banyak menangani pasien-pasien sangat sibuk sekali. Oke, terima kasih. Kita sudah di penghujung. Baru sekarang baru informasi. Di unmute, Mas. Di mute maksudnya. Udah, oke. Oke, kita sudah di penghujung kegiatan kita, workshop kita. Jadi workshop logistik sampai selama 3 hari ini sudah selesai. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah setia tetap bergabung. Harapannya semoga workshop ini bermanfaat. Dan kami juga akan mengingatkan kembali seperti biasa untuk workshop logistik ini nanti akan kami kirimkan kembali link untuk Patrick setelah mengikuti workshop. Jadi mohon kerjasama Bapak Ibu untuk kembali mengisi. Kalau untuk Patrick ini akan diisi secara individual. Jadi ini juga menjadi sangat penting bagi kami sebagai bahan evaluasi workshop ini. Karena setiap minggu kami melakukan Patrick ini dan beberapa hal yang menjadi saran dari peserta kami usahakan untuk diperbaiki untuk angkatan selanjutnya. Itu dari kami. Kemudian kami juga ingin terkhusus saya sendiri, saya minta maaf jika selama memoderatori workshop logistik dan juga workshop komunikasi minggu lalu, jika ada dari perkataan atau perbuatan saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih buat Pak Gede dan juga kepada Mas Irfan, tim operator kita. Terima kasih banyak Mas sudah memfasilitasi, dan juga terima kasih untuk Bapelkes Semarang dan Bapelkes lainnya yang juga ikut bergabung. Nah, kami juga ingin mengingatkan bahwa di jadwal awal untuk simulasi harusnya dilakukan pada hari Senin. Mas boleh tolong ditampilkan kembali website. Nah, namun meskipun workshop kita ini sudah selesai, grup kita tidak harus kita bubarkan. Biar saja seperti itu. Nanti silakan Bapak Ibu yang memiliki kendala boleh kita dikomunikasikan melalui grup. Oke, satu lagi kita workshop yang terakhir dari serial workshop ini akan ada simulasi. Jadi nanti konsep simulasi ini adalah kita akan menyiapkan
kami akan menyiapkan beberapa skenario. Jadi nanti akan kita simulasikan jika skenario ini terjadi seperti apa, nanti Bapak Ibu akan menjawabnya langsung. Nah, kita ke website. Hari Selasa kok. Oke, untuk simulasi, rencana kegiatan simulasi ini akan dilaksanakan pada Senin ya? Senin ya, Mas? Ya, pada hari Senin, dan ternyata hari Senin itu libur ya? Iya, hari Iya. Pancasila, ya. Iya, dan ternyata hari Senin itu libur, jadi ini saya kembalikan ke Bapelkes Semarang, Ibu Agustina mungkin bisa memfasilitasi seperti apa, apakah jadwalnya bisa kita ganti, karena dari kantor kita juga libur, semua pihak IT juga libur. Oh iya. Sepertinya kalau hari Selasa kami sudah ada beberapa kegiatan, Bu Happy. Ini nanti saya tanyakan sebentar, nggih, Bu. Saya tanyakan kepada Ibu Kepala sebentar, nggih. Siap. Kalau dari kami, Bu, kami menyarankan ya, mau minta supaya hari Rabu. Oke. Ya, Atau mungkin ya hari Rabu nggak apa-apa, nanti kami teruskan aja kepada Ibu Kepala. Oke, baik. Ya, dari rumah sakit apakah bisa? Kalau untuk simulasi ini, mohon maaf kita harus merubah jadwalnya untuk menjadi hari Rabu. Pukulnya pukul 10, Ibu. Oke. Ya. Bagaimana? Okay. Yep. Yang rumah sakit mungkin bagaimana? Jadi untuk simulasi kita hanya melakukan simulasi ini hanya dilakukan 1 hari, 1 kali pertemuan saja. Nanti dalam simulasi ini kita akan mengundang kembali Dr. Hendro, Dr. Bella, Pak Gede untuk membahas skenario simulasi ini. Ya, apakah dari rumah sakit berkendala untuk hari Rabu? Oke, dari RSUD Pandan, oke, tersedia bisa. Silakan, mungkin kita ingin tahu mungkin 2 atau 3 rumah sakit lainnya. Iya. RSI Pati bagaimana? Oke. Oke, ya. Ya, baik. Untuk workshop simulasi akan kita laksanakan pada hari Rabu 3 Juni pukul 10. Seperti biasa akan kami berikan link Zoom-nya, dan untuk workshop simulasi kami beritahukan untuk workshop simulasi tidak ada survei awal ataupun Keypatrick karena ini hanya simulasi. Jadi kami hanya tinggal menunggu Keypatrick setelah mengikuti workshop logistik ini. Dan juga kami ingatkan kepada rumah sakit yang belum mengirimkan penugasan, baik itu mulai dari workshop HDP, workshop komunikasi, ataupun workshop logistik, boleh disusulkan. Karena ini nanti terkait sertifikat. Nah, kami mengingatkan kembali untuk sertifikat ini ada 2 jenis. Jadi 1 sertifikat sebagai peserta, 1 sertifikat sebagai telah menyelesaikan. Dan sertifikat telah aktif untuk menyelesaikan accomplishment. Jadi nanti untuk peserta yang aktif, lengkap penugasan dan melakukan Keypatrick dan mengerjakan juga survei awal dan ikut juga hadir via online, nanti akan mendapatkan 2 sertifikat. Namun jika tidak lengkap seperti penugasan, nanti hanya mendapatkan sertifikat sebagai peserta. Itu saja yang informasi tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Agustina. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Bu Happy. Baik Ibu-ibu dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini tadi mengingatkan kembali seperti yang disampaikan Bu Happy tentang penugasan, karena kami akan merekap penugasan dari sejak minggu pertama sampai minggu ketiga, kemudian nanti mohon untuk Keypatrick langsung diisi karena kami akan melihat konsistensinya juga. Oke, itu saja Bu Happy. Baik, ya. Ada informasi lainnya Ibu? Cukup dari Bapelkes Semarang? Sepertinya saya lihat ada juga
yang lain yang bergabung dari Bapelkes Semarang? Atau cukup itu saja biar kita tutup secara keseluruhan? Kayaknya nggak ada. Nanti kita bisa lewat grup juga, Bu. Oke. Bukan lewat grup. Ya, baik. Baik, itu saja. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini. Semangat bertugas, semangat bekerja. Salam sehat selalu. Terima kasih juga. Salam sehat. Boleh satu pesan Mbak Happy? Ya, silakan Bu Ipung. Terima kasih untuk semua rumah sakit yang sudah bergabung. Satu hal yang sangat baik sekali untuk simulasi yang akan datang mohon bisa diikuti. Karena itu menjadi salah satu standar yang kompetensi di standar MFK dan PPI 8.3 untuk HDP. Jadi nanti di dalam simulasi mohon bisa diikutkan komite PPI dari rumah sakit masing-masing karena ternyata dalam implementasi untuk penanganan pandemi seperti ini peran komite PPI sangat penting sekali untuk terlibat di dalam HDP. Saya kira itu saja, sangat bermanfaat sekali Mbak Happy, Pak Gede untuk itu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Baik. Ya, terima kasih Bu Ipung. Ya, kita coba advokasikan terus memang ke rumah sakit dan juga ke Dinas Kesehatan mengenai hal ini, Ibu. Terima kasih sekali lagi untuk sharingnya, Ibu Ipung. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di hari Rabu untuk simulasi. Waalaikumsalam.